Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pun paham ya, sing ndek wingi kaitane kalih mubtadi'ah mumayyizah. Jadi mubtadi'ah mumayyizah itu apa? Perempuan yang sudah pernah, yang belum pernah haid, terus langsung istihadah dan bisa membedakan warna dan sifat darah. Mubtadi'ah mumayyizah dapat dihukumi seperti itu dengan catatan 4 syarat. Ada syaratnya 4 ya. Syarat 4 niku napa mawon? Darah yang keluar tidak kurang dari 15 hari. Empat syarat niku kudu dipenuhi nggih. Kalau 4 syarat itu ada yang tidak terpenuhi, berarti dia masuk golongan sing perempuan yang mubtadi'ah. Terus golong perempuan yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ketentuan hukum bahwa darah kuat adalah haid dan darah lemah istihadah di atas ialah bagi wanita yang mengeluarkan darah dalam 2 tingkatan, ya, dalam 2 tingkatan. Jadi apa? Kuat terus lemah, ngoten nggih. Utawa lemah dan lebih lemah, ngoten nggih. Nah, saumpamanya 3 tingkatan, nggih. Jika darah yang dikeluarkan lebih dari 2 tingkatan atau 3 tingkatan, maka cara menghukuminya ialah darah kuat ada dan darah lemah. Ya, darah kuat dan lemah adalah haid, darah yang lebih lemah adalah istihadah. Darah yang kuat dan lemah adalah haid, darah yang lebih lemah lagi adalah istihadah. Hal ini dengan syarat juga, ngoten nggih. Niki penting lho nggih, nek niki di tengene kitabe dibarengi catatan nek sing penting-penting ngeten. Niki dengan catatan darah kuat keluar lebih dahulu, ya, darah kuat lebih dahulu keluar, ngoten. Yang kedua, antara darah kuat dan lemah bersambung. Ya, darah kuat, terus darah lemah, terus baru yang lebih lemah. Jumlah darah kuat dan lemah tidak melebihi 15 hari. Jadi apa? Urutannya eling nggih. Jadi pertama darah 2 tingkatan ya. 2 tingkatan saja. Niku berarti aliasnya sing dihukumi haid yang kuat. Yang lemah darah istihadah. Lalu 3 tingkatan. 3 tingkatan yang dihukumi haid adalah darah kuat dan lemah yang dihukumi haid. Syaratnya
darah kuat dan lemah nek dikumpulkan tidak melebihi 15 hari. Tidak melebihi 15 hari. Terus darah kuat dan lemah darah kuat keluar lebih dahulu kudu antara darah kuat dan darah lemah bersambung. Seorang wanita baru pertama kali haid maupun sudah pernah haid mengeluarkan darah sebagai berikut. Ini contohnya nggih dek wingi sampun nggih. Ini sampun kan, darah hitam kental 6 hari, darah merah kental 6 hari, darah kuning kental 6 hari. 12 hari pertama dihukumi darah haid, ya. Niki 3 tingkatan, ya. Niki 3 tingkatan. Contoh yang 3 tingkatan. Jadi darah haid dan darah hitam kental dan darah merah kental, dikumpulkan baru 12. Ya, baru 12. Terus darah kuningnya kental 6 hari. Berarti sing darah kuat dan lemah adalah darah haid. Ini 3 tingkatan, ya. 2 tingkatan, sing kuat adalah darah haid, sing lemah adalah darah istihadah. 3 tingkatan, sing kuat dan lemah adalah darah haid, sing lebih lemah adalah darah istihadah. Tapi dengan catatan kuat dan lemah tidak lebih 15 hari. Terus yang kuat harus keluar duluan. Kuat lebih dulu keluar. Terus antara kuat dan lemah harus nyambung. Soalnya nak mboten nyambung, makanya ada hukum tersendiri namanya perempuan lain lagi, ngoten nggih. Bila tidak memenuhi 3 persyaratan tadi, maka cara menentukan haid dan istihadahnya ialah, ya. Bila tidak memenuhi 3 persyaratan tadi, maka cara menentukan haid dan istihadahnya ialah darah kuat adalah haid, darah lemah dan lebih lemah adalah istihadah. Darah lemah dan darah lebih lemah adalah istihadah. Napa 3 syarat mau? 3 syarat napa mawon coba? Darah kuat dan lebih kuat. Antara darah kuat dan lemah bersambung. Juga darah kuat dan lemah tidak melebihi 15 hari. Nah, darah napa? Misalnya darah kuatnya nemene tengah iki carane menghukumi beda lagi. Ini contohnya nggih. Contoh ini. Contoh sing bila tidak memenuhi 3 syarat, ngoten nggih. Contoh sing tidak memenuhi 3 syarat persyarat tadi, maka cara menentukan haid dan istihadahnya ialah darah kuat adalah haid, darah lemah dan lebih lemah adalah istihadah. Contoh nih, seorang wanita baru pertama kali haid maupun sudah pernah mengeluarkan darah sebagai berikut. Jadi ini apa? Ini berarti mubtadi'ah kalih mu'tadah ya. Sing dicontohke niki mubtadi'ah kalih mu'tadah niki. Jadi misalnya mu'tadah niku sing bulan kemarin normal ngoten nggih. Maksudnya bulan kemarin normal, terus saiki ana cerita saiki haid malah istihadah. Malah lebih dari 15 hari ngoten nggih. Terus darahe niku terdiri dari 3 tingkatan tapi tidak memenuhi syarat yang tadi, ngoten. Nah, ini contohnya darah kuat. Nah, darah merah 7 hari, darah hitam, darah merah cair ya, darah merah cair 7 hari, darah hitam cair 5 hari, terus darah kuning cair 10 hari. Ini pun diterangkan Ibu ya, hanya mengulang saja. Nah, 5 hari yang hitam dihukumi haid, darah kuat. 17 hari lainnya istihadah, jumlah darah lemah dan lebih lemah. Ngoten nggih? Paham niki nggih? Niki sing dihukumi haid 5 hari yang hitam dihukumi haid karena napa?
keluarnya buatan lebih dahulu, kira keluarnya nang tengah niki, ngoten kan? Keluar saumpamane diwale. Niki saumpamane 5 hari itu yang di awal nggih. Darah hitam cair, terus merah cair misalnya ngoten. Terus darah kuning cair. Berarti haidnya berapa hari? 12 hari ya, paham ya? Misalnya diwale darah hitam cair, merah cair, terus kuning cair, hitam cair itu misalnya diwale hitam cair 5 hari, terus merah cair 7 hari, kan ada jumlah baru 12 ya, berarti bisa untuk pedoman itulah haidnya. Nah niki gandeng niki darah merah cair lebih dahulu keluar 7 hari, darah hitam cair 5 hari, darah kuning cair 10 hari. Berarti yang kuat yang diambil haidnya, yaitu 5 hari. Terus contoh malih darah hitam cair 7 hari, darah kuning cair 10 hari, terus darah merah cair 10 hari. Ini yang diambil haid adalah 7 hari. Pertama dihukumi haid, darah kuat ya, hitam niki ya. Terus 20 hari selanjutnya dinamakan istihadah, jumlah darah lemah dan lebih lemah. Ini kenapa alasannya kok 7 hari gitu ya? Nah, darah hitam dan darah kuat dan lemahnya tidak nyambung, tidak langsung, tidak langsung, tapi ke selang-selang darah lebih lemah. Darah hitam cair, terus darah kuning cair, terus darah merah cair, kan boten nyambung, boten sambung lah, boten sambung dari yang kuat terus yang lemah. Niki nek awakmu mutolaah boten rutin dok gak paham. Nggih, nek mutolaah terus ngejelong niku boten paham. Nggih. Nek mau mangkat ngaten niki boten rutin, nggih saged boten paham. Karena niki berkesinambungan. Kaya sambung, nggih. Kaya cerita bersambung niki. Tapi nek pun maca-maca nggih biasane kepengine penasaran selanjutnya ngoten nggih. Terus niki carane mandi saiki dan salat. Cara mandi dan salat bagi wanita yang mengalami istihadah. Dalam hal ini mubtadi'ah mumayyizah ya. Mubtadi'ah mumayyizah. Melangge mubtadi'ah mumayyizah sing kemarin. Jika darah yang dikeluarkan berlangsung terus-menerus ya, maka sejak keluar darah pada bulan pertama istihadah tahun awalnya ya, ia diharuskan tarabus, yakni menanti dan menahan segala aktivitas ibadah termasuk sholat sampai 15 hari terhitung sejak keluarnya darah. Ia baru wajib mandi setelah hari ke-15, kemudian melaksanakan rutinitas ibadah sebagaimana biasa termasuk sholat adat. Meskipun saat itu darah masih keluar, yakni dengan cara sholatnya orang istihadah yang akan diterangkan pada bagian akhir buku ini. Ia juga wajib qadha sholat yang ditinggalkan pada hari yang tidak dihukumi haid, darah lemah sebelum hari ke-15 tadi. Jadi sebenarnya di bulan balen ibu, di bulan balen ini sebenarnya haid nifas itu tidak mengganti atau mengqadha sholat. Nggih. Sing ndadekke, sing membuat mengqadha sholat itu adalah yang sebenarnya dereng haid, tak ngoten nggih. Sebenarnya harusnya kamu sholat tapi belum terlaksanakan, sudah kedahuluan nifas. Nah, ngoten niki wau. Dadi napa niki? Umpamake nggih. 1. Ini darah. 1 2 4
Iki carane mandi nggih. Carane mandi. Misale ini darah keluar. Contohnya nggih misale mawon. Darah keluar 7 hari misale merah cair. Merah cair. Terus 5 hari 1, 2, 3, 4, 5 adalah darah hitam cair. Hitam. Konsentrasi mboten niki? Apa kurang konsentrasi? Terus darah kuning cairnya 10. Nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niki darah kuning cair. Kuning cair. Nah, niki carane mandi nggih. Niki kan kanggene mubtadi'ah atau mu'tadah mumayyizah nggih. Mubtadi'ah atau mu'tadah mumayyizah niki napa carane mandi ngoten kan. Jadi pertama kali nek pertama head jret merah cair. Dene kan ditunggu hitam cair, ditunggu loh. Sampai sudah 15 kok masih ada keluar nggih. Masih ada keluar. Berarti terus baru tahu ternyata saya istihadah. Baru tahu saya istihadah harus terus mandi. Pendak jabe dulu ya, jam 1 dulu. Nah, misalnya jam 1 contohnya diawali jam 1 terus langsung mandi. Baru kita memulai menghitung. Sebenarnya tadi dulu yang head yang mana kan ngoten nggih. Nah, niki nek kanggone napa niku ngoten. Nah, entar murid. Niki terus dihitung, dieling-eling, harus punya catatan. Niki dieling-eling, harus punya buku khusus, buku head. Merah cair 7 hari, hitam cair 5 hari, terus kuning cair. Berarti karena yang paling kuat tidak di depan, ya, karena yang paling kuat tidak di depan, makanya napa niki boten saged dihukumi yang head adalah dari sini sampai sini, tidak bisa dihukumi seperti itu nggih. Boten saged dihukumi. Tapi yang hitam yang lebih, pokoknya yang lebih kuat, yang terkuat adalah yang head ngoten nggih. Tapi ngertine setelah 15 hari kan ngoten kan nggih. Nah, nek pun niki salat nggih, nek pun niki mandi nggih, pun mandi sampai 15 mandi. Berarti kan karena haid hanya 5 hari nggih. Karena haid hanya 5 hari, otomatis yang ini adalah istihadah mengganti sholat. Saumumane sampun puasa bulan Ramadan, otomatis puasanya tidak sah. Harus mengganti puasanya. Begitu juga yang ini nggih. Yang ini mulai dari 13, 14, 15 juga istihadah dan mengganti sholat puasanya. Nah, ngoten nggih. Jadi mboten enten, sebenarnya mboten enten, memang bener mboten enten ngganti. Nek haid iku ngijoli salate niku mboten enten, pancen mboten ngijoli. Tapi ngijoline ada sesuatu hal yang sebenarnya sholat tapi tertinggalkan tadi karena tidak tahu kan ngoten nggih. Nggih. Niki kan mboten saged terus ujug-ujug sak nggon-nggon mandi kan mboten saged, harus ditunggu sampai 15 karena ternyata masih keluar. Berarti nggih. Nek niki dimulai dari 16 dan seterusnya kita sudah tahu nggih bahwa kita adalah istihadah ngoten nggih. Jadi dimulai angka atau tanggal 16 sholatnya adalah puasanya pun sah kan ngoten nggih. Perlu diingat bahwa satu wudu untuk satu fardu sholat. Boleh sholat setelah itu sholat yang lain, sholat sunat yang lain, deres maupun zikir
di Parno. Oke, bisa dihitung batal niku nek bubuk, nek ngentut kan nggih. Nek sentuhan kalihan bojone ngoten kan. Tapi nek keluar darah niku mboten dikatakan batal karena memang baru istihadah, geser niku sami kalian geser. Carane mandi nggih, carane mandi sing niki. Niki mau pun nggih, niki nggih. Diterangke nggih. Nah, niki nggih. Seumpamane nggih, mubtadi'ah seumpamane mubtadi'ah dan mubtadi'ah dan mu'tadah ghairu mubtadi'ah dan mu'tadah mumayyizah niki misale bulan pertama bagine sing mubtadi'ah nggih. Niki istihadah malah terus sampai bulan yang akan datang misalnya ngoten nggih. Iki kan ngoten. Sementara untuk bulan kedua istihadah, daur taninya dan seterusnya ia diharuskan mandi manakala darah kuat telah berganti darah lemah. Ngoten nggih. Sing penting darah lemah syaratnya ada 15 hari. Sebagai pemisah kan ngoten nggih. Nggih. Lah nek darah lemah mboten wonten 15 hari, berarti cara menghukuminya mboten ngoten, tak ngoten nah. Nggih, niki ngoten nggih. Niki misalnya ngoten. Tanggal 22 ya. Yang ini tanggal 22. Tanggal 22. Terus keluar sampai tanggal 30 dan kembali lagi tanggal 1 misalnya. 1 2 3. Iki Januari nggih. Misalnya saja ini Januari. Ini Februari. Darah Februari. Empat, lima, tujuh. Ini misalkan istihadahnya malah berlanjut sampai sini nggih. Bisa jadi kan gini. Takoknya Mbak Nelly pernah gak yang seperti ini? Dereng pernah, sing berlanjut ngoten. Niki nggih bisa selang-seling juga ini. Nggak harus memang keluar atau nggak harus seperti itu, bisa jadi selang-seling bisa jadi. Ya. Niki misalnya tanggal 22 lanjut seret. Ya. Ini misalkan terus ini berapa ya? Nggak dihitung dari sini nggih. Dari mana? Ya. 15 ya. Baca dulu ya. Contoh, seorang wanita baru pertama kali mengalami haid, ini contohnya ya, maupun sudah pernah ya, berarti mubtadi'ah dan mu'tadah mumayyizah mengeluarkan darah hitam 7 hari, lalu darah merah 23 hari, demikian berulang selama 2 bulan. Ini di 2 tingkatan ini contohnya ya. Ini contoh dengan 2 tingkatan ya. Jadi 7 hari hitam, terus 23 hari merah, ngoten nggih. Ini contoh lagi ya, dibuka halaman selanjutnya. Niki misalnya contoh lagi ya, 7 hari dan 23 hari. Ini nyambung. Ngoten.
keluar. Sifatnya gak diterangke nggih. Sifatnya gak diterangke. Hanya hitam, ngoten nggih. Hitam ini warna hitam. Oh ya otomatis nek masalah sifatnya lebih kuat. Otomatis niki nggih. Hitam 7 hari. Hitam 7 hari terus berlanjut. Pada contoh tersebut yang dihukumi haid baik pada bulan pertama maupun kedua adalah 7 hari. Ya. Hanya saja pada bulan pertama wanita tadi harus tarobus selama 15 hari, menunggu sampai 15 hari. Baru kemudian ia wajib mandi. Selanjutnya melakukan sholat dengan cara ada dan ia berkewajiban qadha selama 8 hari yang darah lemah tadi sebelum tanggal 15 ngoten nggih. Untuk bulan kedua wajib mandinya setelah genap tanggal 7 dan tidak ada sholat yang harus diqadha. Jadi ngoten. Maksudnya ngoten. Niki kan keluar, jret, ditunggu sampai 15. Oh, ternyata aku istihadah masih ada keluar, ya. Darah kedua, warnanya tadi apa? Merah. Darah merah. Merah. Kan ini lebih kuat. Syaratnya kan memang darah kuat harus keluar lebih dahulu, ya. Nah, darah kuatnya nongkene ya mau menghukumi seperti tadi yang tadi, ya. Ini kan karena hitam keluar duluan. Ini jadi yang dihukumi haid adalah hitam yang lebih kuat ya, yang di pertama tadi. Ini jret sampai sini terus ternyata istihadah. Nah ini setiap yang dikatakan istihadah berarti yang dikatakan haid berarti setiap perubahannya darah berubah menjadi kuat lagi, menjadi kuat lagi, setelah ya. Baca ibu dulu. Maksud dari kodok sholat pada contoh di atas, begitu pula pada contoh dalam bab selanjutnya ialah tanggungan sholat yang harus dikerjakan setelah haid selesai. Sementara yang dikehendaki dengan ada sholat ada ialah pada saat itu ia harus melaksanakan sholat pada waktunya meskipun darah masih keluar, yakni dengan cara sholatnya orang yang istihadah sudah diterangkan itu tadi guys. Oke. Jadi niki terus keluar malih. Nggih. Mriki keluar malih 7. Darahnya darah kuat nggih, darah kuat ngaten. Nek seperti ini nggih, nek contoh seperti ini nggih, nyambung dengan bulan-bulan yang akan datang. Niki pokoknya terus niki mboten sah ngenteni 15 meneh, Nduk, nggih. Karena ini masih ada urusannya dengan yang tadi. Ya, yang bulan tadi, yang bulan kemarin nggih. Masih ada urusannya dengan bulan yang kemarin. Dadose niki enggak usah menunggu 15 sen anteni nek menawa mboten ngoten. Niki mubtadi'ah dan mu'tadah mumayyizah niku kan dene bisa membedakan warna darah dan darahnya juga bisa dibeda-bedakan, tidak selang-seling, memenuhi syarat yang kuat tidak lebih dari 15 ya. Terus dhaifnya juga ada 15 karena untuk pemisah nanti kalau kuat lagi kan ngoten nggih. Sakjane gampang lho, sakjane gampang mung cara untuk membedakan karena ana jenenge niku lho. Tapi nek ora ana jenenge kok tek nerangke angel kan ngoten. Kira gampang nggih. Sampai pundi niki sing dereng paham? Mungkin ada pertanyaan. Napa pun paham? Bisa dipahami? Oke. Jadi nek niki wau nggih. Ini tadi karena yang model begini ini. Jadi niki kan sholat. Niki terus sholat ada nggih. Ada. Ini hutang sholatnya, hutang puasanya adalah dimulai dari angka 8. Tanggal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niki yang utang sholat dan utang puasa. Karena tadi tidak sholat, tidak puasa. Nah, seniki harus ada.
Ngoten nggih. Iki sampai 30 loh nggih. Yang ini sampai 30. Berarti kan sucinya sudah ada 15 toh nggih. Nek dihitung dari sini kan nggih. Ngitungnya mboten saking mriki lho. Mboten mau Mas dihapus ya. Sing mau nggih. Nggih. Untuk bulan pertama ya, yang perlu diingat untuk bulan pertama menghitungnya head lagi niku ngenteni nek berubah menjadi bulan pertama ini bulan-bulan selanjutnya apa ngoten nek napa berubah menjadi kuat niku sing dikatakan haid malih ngoten nggih. Sakit dipahami napa mboten kita kok meneng wae iki? Hah? Sakit dipahami nek dibedheki men saged. Mbak Neli coba tanya. Tanya apapun coba sing kaitan kali niki. Mohon paham napa dereng? Insyaallah. Dilanjutkan, wanita istihadah ketika bulan pertama diharuskan mandi setelah menunggu 15 hari. Tadi ialah bila mana pada hari ke-15 tersebut tidak bertepatan dengan keluarnya darah kuat yang sebelumnya didahului oleh darah lemah. Jika demikian, maka wajib mandinya setelah darah kuat habis. Nah, jadi ya. Abdai loh, ayo konsentrasi. Diulang Ibu. Wanita istihadah ketika bulan pertama diharuskan mandi setelah menunggu 15 hari tadi ialah bila mana pada hari ke-15 tersebut tidak bertepatan dengan keluarnya darah kuat yang sebelumnya didahului oleh darah lemah. Jika demikian, maka wajib mandinya setelah darah kuat habis. Oh, niki budal apa mboten niki nek sing niki? Dadi ngeten niki. Niki pun mudeng niki. Bisa dihapus? Bisa dihapus nggih, Mbak Robi? Mudeng niki. Mbak. Kita ngantuk. Wong ini kan mengulang betul ini. Betul. Mbak Polis. Betul apa dereng? Mungkin ada yang ditanyakan. Pokoknya nak jadi syarat-syarat yang setiap ada syaratnya. Ini mau ya syarat yang kemarin itu. Nah, muni ono syaratnya. Itu syarat-syarat itu harus diingat. Dan betul diingat pakai yo leng pesan. Iya. Pripun Pak Polis? Kalau untuk saja nih puasanya istihadah. Yang istihadah puasa itu aja kayak itu harus dari puasa itu yang dikata saat sing kedua wawas Sing ini sing setelah 16 buatan digantung malah puasanya ada. Iya. Bukan kesalahan kan, nek wong modele terus istihadahnya 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan, terus hete kan setiap anak kuat ya, setiap bulan dia nggak kapan nyaur ya, enggak, ya, yang diganti adalah sebelum tanggal 15 karena memang dia tidak puasa, karena dia kan memang tidak puasa ya, makanya wajib ganti kan waktu lagi. Sementara uga misalnya apa? Ya ini tadi kan dikira head ya, dikirakan head. Nek head dia mesti ganti nih, padha wae nggih. Sik Niki kan memang mboten anu nggih, mboten puasa kan dia kan. Nah, makanya ganti. Nah, yang niki kan ada, yang ini kan puasanya malah ada nggih. Niki terus head malih ya enggak puasa. Tapi perlu diingat untuk bulan kedua tidak perlu menunggu 15 hari. Karena itu tidak 15 hari malah wes sebulan. Kira, nek keluar darah sebulan mau kan ya? Malah wis 2 bulan kan ngoten. Jadi setiap darah kuat berarti itu kan head. Setiap darah lemah adalah
napa istihadah. Tapi nek darah itu ada 3 tingkatan. Berarti sing head yang kuat dan lemah. Kalau yang lebih lemah adalah istihadah. Ya. Ngoten nggih? Saged dipahami? Berarti makanya nek napa niku Mbak Intan coba tanya. Kon paham ya? Kon persis, kon bener oleh yang terang ibu ya. Nek wonten sing kadang-kadang itu baru juga blank ya kadang-kadang. Nek ono sing napa niku salah oleh nerangke, coba makanya sampean tanya ngoten. Kok kan ibu dadi kelingan, oh iya salah nerangke kan. Ya. Nah, saya ini berarti ada ya puasa terus, puasa. Malah terus istihadah. Iki istihadah semuanya. Terus nek ganti bulan ketiga kok kuat, ya berarti apa niku? Haid malih. Nah niki mau nggih. Berarti kan nggih sucine berapa niki berarti dihitung dari ya banyak karena dari sini gitu. Tak ulang ibu, diulangi. Wanita istihadah ketika bulan pertama diharuskan mandi setelah menunggu 15 hari tadi ialah bila mana pada hari ke-15 tersebut tidak bertepatan dengan keluarnya darah kuat yang sebelumnya didahului oleh darah lemah. Jika demikian, maka wajib mandinya setelah darah kuat habis. Jadi bisa jadi tarobusnya tidak hanya 15 setelah dapat 15 darah. Ya. Bisa jadi tarobusnya menunggunya tidak hanya 15 keluarnya darah pertama. Gitu. Itu untuk head pertama loh, maksudnya untuk head pertama begini mau bertabiah mumayyizah ataupun mau atadah mumayyizah gitu. Iku menunggunya menunggu Pak. Nggak bisa dikatakan lo janji plus 15 kan berarti harus mandi. Maka niku buatan sakit dikatakan seperti itu. Seperti itu kalau hari ke-15 dan seterusnya ini tidak darah kuat. Misalnya nyata darah ki head 1 sampai seminggu lemah, terus lebih lemah bahkan mungkin sampai 15 ya. Sampai 15 malah nyambung. Waduh, hari ke-16-nya hari 15 lebih sidik ngene kan kudune nyambung ya. Nek niki nek baru 15 harusnya nyambung loh ya. Nek mboten nyambung ya makanya berarti wis suci, mengalami suci ya. Seperti kemarin yang diterangkan ibu ya. Nek tidak nyambung pas tanggal 15 jam yang sama tidak nyambung berarti mengalami suci niku namine nggih. Nek sing mriki nggon bagian iki bisa selang-seling, bisa selang-seling, bisa selang-seling. Tapi setelah hitungan 15 pendak jam niku kok dikatakan istihadah niku istihadah sing model repot ngeten iki niku nek nyambung. Nek mboten nyambung berarti dia mengalami suci sedikit dan sucinya harus disempurnakan. Ngoten mawon kan nggih yang kemarin nggih. Niki membicarakan nyambungnya 15. Nyambungnya setelah keluar 15-an. Nyambung. Bareng nyambungnya malah lebih kuat. Oke, sing dimaksud ini nyambungnya lebih kuat darahnya. Nah, niku berarti tarobus lagi. Ya, tarobus lagi. Yang lemah kemarin berarti istihadah justru 15 kemarin semuanya istihadah malahan ya. Nah, yang ini malah berarti sing head ki yang ini. Kan head pertama itu anu nggih, sing dienggo patokan kan sebulannya, sebulan itu harusnya headnya paling banyak 15,
susunya harusnya paling sedikit 15. Ngoten kan nggih? Nggih. Bisa jadi darah kuat ini nanti malah wonten 15 hari misalnya ngoten. Nah, contohnya dibacakan mawon nggih, contohnya nggih. Seorang wanita mengeluarkan darah merah 12 hari, lalu darah hitam 5 hari. Nah, pada contoh ini penting loh ya. Ini penting ini penting tulisan penting. Gue pensil gak apa-apa. Lebih baik gue pensil soalnya karena bisa dihapus, tapi nek gak dihapus gak apa-apa, itu gak tahu dihapus. Pada contoh ini yang dihukumi haid adalah ketika darah hitam keluar yakni selama 5 hari. Sedangkan untuk darah merah selama 12 hari disebut istihadhah. Jadi ya wajib mengqadha sholat selama waktu tersebut 12 hari. Nah, sholatnya qadha. Qadha niki bukan qadha haid boten, ketika haid boten. Qadha karena istihadhah. Lagi nggih. Istihadhah bukannya harusnya sholat. Ini hanya berlaku seperti ini hanya bulan pertama saja loh guys. Ya, hanya di bulan pertama. Oh, bulan selanjutnya mboten enten utang-utang kan mboten. Bisa dikatakan bulan pertama, mungkin orang bingungnya mungkin kira sing sering istihadhah iki. Bisa dikatakan bulan pertama. Bagine sing apa mu'atadah ya. Ya. Bagine sing mu'tadah niku nggih bisa dikatakan pertama niku yen apabila haid kemarin itu normal, sekarang haid lagi. Ya. Dulu normal. Sekarang nggih haid lagi, terus mengalami istihadhah. Dan istihadhah lagi misalnya. Niki sing diarani pertama ya sing iki nggih. Niki kan membicarakan istihadhah nggih. Kan membicarakan istihadhah. Jadi diarani pertama ya iki. Saiki iki pertama. Kok nek pamane anu napa niku bulan kedua normal misalnya. Bulan kedua normal misalnya boten istihadhah misalnya. Iki diarani pertama meneh. Bulan apa? Ya tadi misalnya saat ini istihadhah. Terus bulan pertama normal. Nek normal ya berarti gak urusan nggih, gak membicarakan istihadhah normal nggih. Terus bulan ketiga istihadhah malih. Niku sih dikatakan sing bulan ketiga iki dikatakan pertama malih. Pertama dari istihadhah maksudnya. Ya. Padahal niku, bisa dipahami? Jadi sih, kok yang bingung kan gini mau atadah mumayyiza. Pak pertama ki maksud pertama kan aku setiap bulan kan haid. Sing di pertama ki endi misalnya ngoten. Mbak Neli mudeng karena sering haid istihadhah kan Mbak Neli. Terus Mbak Amna tidak Amna. Udah Mbak Amna. Jadi nek napa niku istihadhah. Niku sing diarani pertama ya maksudnya pertama cerita istihadhah ngoten iki. Bukan pertama haid dulu per 9 tahun. Niki contohnya niki kita bacakan apa niku penting nggih. Pada contoh ini yang dihukumi haid adalah ketika darah hitam keluar yakni selama 5 hari. Sedangkan untuk darah merah selama 12 hari disebut istihadhah. Jadi ia wajib mengqadha sholat selama waktu tersebut. Kemudian waktu mandinya tidak ketika selesai tanggal 15 karena waktu itu darah kuat masih keluar, tetapi saat habisnya darah kuat yakni hari ke-17. Dengan demikian jumlah masa tarabus menjadi 17 hari. Saya repot ngenten iki nak pertama tok lho kok ya. Bulan bareng ibu. Pertama tok alias bulan pertama. Nah, bulan selanjutnya niki bulan selanjutnya mudah, pokoknya setiap berubah menjadi dhaif atau lemah, ya lemah itu terus anu sama niku istihadhah.
Bisa pahami? Pak Robi? Sejak ngantuk, coba tanya. Coba tanya, Mbak Lut, sudah cukup apa? Tanya. Niki niki contohnya kan? Niki dicontohnya nggih. Saiki tak takok Ibu nggih, Pak Ibu. Hukum seperti ini nggih harus diingat. Pokoknya sing darah kuat tidak lebih dari 15 loh nggih. Syaratnya tadi ngoten nggih. Darah kuat tidak lebih dari 15. Jadi nek darah kuat lebih dari 15, gak bisa digo patokan niku. Lah berarti haidnya berapa hari Bu? Belum diterangkan. Ya. Jadi aja bingung, jembatin. Kamu nek darah kuat terus malah luwih saka 15. Ya berarti gak masuk mau betati mumayyizah, terus mau akadah mumayyizah tidak masuk di sini. Ada caranya lah, cara menghitungnya. Malih. Ngoten nggih. Udah enggak? Cilik-cilik udah. Enggak. Buka-buka gak isi ada ya. Jadi ikut konsentrasi. Apa sih dipertanyakan? Mana ditanya ibu saya? Mana ditanya ibu bersakit ya? Ini lah contohnya yang tenang ya. Kan contohnya seperti ini, 5 hari, ya. Terus di sini 12 hari. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, sampai sini. Apa kan ya? Ini contohnya ngeten ini. Kita hapus dulu. Ya. Nah, ini gak contohnya ya. Betul ya? Kebalik ya, kebalik. Ini contohnya ya kan. Ini nyambung 12 hari sampai tanggal 12 terus putus. Nyambung? Apa nyambung ya? Oke, kamu mikirkan ya. Nah, saja bunyi permintaan sih. Saja bunyi. Pusat jenis itu. Saya baru nih. Terus cocok ini nggak cocok. Yeah. Misalnya ada contoh darah hitam keluar 5 hari, sedangkan iya, darah merah. Mana tadi? Nanti mau nggak? Kalau mah? 24. Iya. Dua 12 hari hitam. Oh iya, ini merah ya. Terus gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari sini, ya. Ini hitam gitu.
Oke, Mas. 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai sini ya. Nah, niki misalnya ngeten nggih. Ini bulan Januari misalnya, bulan Januari mengeluarkan darah biasanya 7 hari. Iki sudah ditunggu sampai 7 hari, malah masih keluar terus. Ngoten kan nggih? Keluar ditunggu sampai 15. Loh, tanduk meneh. Sampai tanggal 17. Tapi tadi darahnya sudah dibeda-bedakan ya. Nomor buku khusus head sudah dicatat jam 1 mulai keluar darah. Misalnya ini jam 1 mulai keluar darah. Nah, berarti niki ketepaan sudah ditunggu sampai tanggal 12. Warnanya kemarin merah ngoten kan nggih. Tapi baru tanggal 12 malah tanggal 13 menghitam. Nggih. Nah, ngono nggih mboten saged apa niki lho, hitungan ke-15 niki lho nggih. Hitungan ke-15 kan harusnya sakwene balik tanggane merah malih otomatis kan mandi. Nggih. Nah, ini malah jablas sampai tanggal 17 ya. 17 Maret bisa apa nek niku? Ana apa ora niku? Wong iki kan nggih contoh terus sing gawe iki kan tiang jaler nggih. Tapi sing gawe kan tiang jaler. Tapi nek secara praktek nek ibu mboten ate seperti itu, mbok ndak sampean. Ya pokoknya pada umumnya perempuan dia mesti nggih napa niku. Tapi karena dicontohkan barangkali ya memang ada. Nek model seperti ini berarti yang dikatakan apa? Tarabusnya harus menunggu sampai 17. Ngoten nggih. Niki nek contone hitame 5 hari. Lah nek saniki terus mriki masih keluar misalnya, tetapi napa niki bisa diceritakan niki masih keluar. Nanging melemah. Ngoten nggih. Melemah misalnya. Berarti kita mriki niki harus mandi. Ngoten nggih. Harus mandi. Apa meneh nek mau mandek malahan. Ya otomatis nggih. Jadi bisa jadi ngenteni tarabus nggih, ngenteni tarabus. Itu bisa jadi tidak hanya 15 hari. Bisa jadi 14. Karena apa? Yang di belakang malahan lebih tua, lebih kuat ngoten. Ini kita menginjak mubtadi'ah wa mumayyizah. Jadi ini kan baru mubtadi'ah mumayyizah nggih. Baru mubtadi'ah mumayyizah. Makanya mau kata mumayyizah iki gampang karena wis didhisiki mubtadi'ah mumayyizah niki gampang banget. Hampir sama, bedanya mau sudah pernah. Hampir sama nek mau kata mumayyizah niku. Ono bedane sithik, mangke dereng diterangke Ibu, mungkin ndak bingung nek diterangke sih. Wonten pertanyaan? Nggih. Wonten pertanyaan? Sudah cukup? Jadi nek wonten 3 tingkatan niku sing perlu dieling-eling nggih. Nek wonten 3 tingkatan setelah 15 hari kok masih nyambung, ini catatan banget ya niku, nggih. Orang head dari awal pertama mengeluarkan darah, terus apapun darahnya asal ada 24 jam dan kurun waktu 15 hari, nggih. Niku bisa dikatakan niku adalah darah head. Berarti hitungan HT adalah 15 walaupun keluarnya hanya 24 jam. Niki mengulang-ulang nggih pun bar nggih mboten cukup nek nganggo judul liyane malih. Cukup nih. Kudu jam 8 saiki hari. Cukup. Jadi kalau mengulang-ulang nggih apa ditambahi judul? Apa sudah capek? Sudah sampai apa? Memahamimu. Sudah sampai memahamimu. Nek mengulang dengan apa judul yang sama mau Bu, yang judul yang sama ini orang yang sama dengan orang yang sama masih mau.
Nek harus memahami yang lain capek deh. Orang yang sama apa ini? Boleh tabiah. Aja keliru ngomong. Tabiah. Mengulang-ulang mawon ya kersane. Gak capek kok gak nyantol ya kan. Jadi yang perlu diingat, nek masih keluarnya dalam kurun waktu 15 hari apapun warna darahnya ya, dihitung kayak ngene iki nek istihadah tok lho. Ya. Dihitung kayak ngene nek istihadah tok. Tetapi ya perlu awal dihitung karena kan nggak tahu kalau mau istihadah. Kira? Iya. Nek istihadah, nek ana terus perlu diingat lagi ya. Misalnya sudah hitungan 15 bulan badannya terus karena apa? Karena penting banget sing dadekke awakmu bingung dan tidak nanti kan nek nanggung kene iki kok. Padahal gampang hasilnya terus akhirnya jadi bingung karena seawal gak mau ketahui bahwa setelah 15 ya ada mandeke, nek mandeke 5 hari berarti sempurnakanlah terus ber 5 hari kok metu neh sempurnakanlah imboy meneh pinten-pinten 10 hari nggih. Lah nek mandeke 14 hari berarti sempurnakan berapa hari? Pagi 1 hari. Misalnya mandek sehari nggih. Misalnya mandek sehari. Berarti sempurnakan tambahi pira meneh, Dok? Per 15 hari keluar jret mandek sedino malah keluar meneh. Berarti keluar meneh iki dan apa? Bisa tuh. Disempurnakan lagi, ditambahin lagi ya. Napa niku istihadoe utawa sucine nggih, sucine tapi suci dalam rangka istihadah ya. Ditambahi berapa hari? Suci paling sedikit adalah berapa hari? Betul, Tante? Suci paling sedikit suci adalah minimal suci harusnya 15 hari. Lah nek lagi 1 hari. Berarti di sucinya sempurnakan berapa hari? Misalnya terus istihadah terus. Sampai kok bulan kedua kamu. Misal. Sempurnakan? Hah? Yang keras. Pinten? 14, 15. Hah? Tambahi piro maksudnya? Kan wis siji, ha? 14. Tambahi 14 hari. Jadi jumlahnya 15 hari ra ngoten nggih? Kok isih metu neh? Lah sing metu neh iku kok lho sing napa nih? Baru head. Ngoten nggih? Baru head. Lah model istihadah nyaten gampang. Giling-giling, sing model istihadah tapi ada sucinya walaupun 1 hari niku gampang. Gampang nggih. Jadi istihadoe niku nggih pokoknya kekurangannya hari sing wis suci sithik niku. Nggih, model. Itu nggih. Model. Terus lama malih nggih. Model piye meneh iki? Model nyambung ya, model nyambung saiki. Darah tanggal 1 keluar. Terus ditunggu sampai 15 hari masih keluar. Ya. Darah 5 hari. Warnane merah. Ayo catat gak apa-apa nggih. Nek iso ngene dicatat. Pertama kali merah. Kedua kali merah kekuningan. Ya. 5 hari pertama merah. 5 hari berikutnya merah kekuningan. Terus 7 hari warna kuning. Ayo, tak tunjuk mawon ya. Tak tunjuk mawon.
Mbak Lina, haidnya berapa hari? 10 hari. 10 hari adalah hari ke berapa sampai ke berapa? Hari 1 sampai 10. Selesai Mbak Ira, Mbak Sinten? Mbak Sinten? Mbak Usri, bener apa salah? Terus? Mbak Unifatun? Terus? Mbak Jilan? Terus apa salah? Emangnya ada berapa tingkatan niku? 3 tingkatan. Ya, alhamdulillah paham. Terus misalnya contoh malih. Darah keluar 10 hari. Darah butek. Butek. Keruh, butek itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Ya, mbok paham ngono lho. Wong iku ae di pirang bahasa ya. Di loro. Ya, telu deh. Bisa promo. Bisa ngopo, bisa Indonesia. Ya. Jadi saya itu. Ya. Pertama darah keruh 10 hari. Oke. 10 hari karo 5 hari kuning. Saya karo sifatnya dari katotnya ya, sifatnya ya. Nah niki kok mboten dikatot ya. Berarti mungkin niki maksudnya wis ngono. Wis sifat-sifat sak sifate iki wis kuat kok maksudnya. Saat ini ngeten nggih, niki karena niki mboten diterangke sifatnya nggih. Niku kudu mbok gabung lho, Nduk, warna dan sifatnya lho nggih. Warna dan sifatnya pun harus digabung. Kok nek napa sifat maupun warnanya duweni sing lebih banyak, hitungannya lebih kuat, lebih banyak ya niku sing dadi head. Ngoten nggih. Atau maksudnya kan nggih? Manut contoh mawon. 10 hari karo butek lho, butek kan ngono kuwi. Atine butek lho. Butek itu berarti kan karo. Atine karo kan. Butek itu karo masa gak paham. Iya. Padha kan. Terus 5 hari kuning. Terus 5 hari lagi. Nggih. 5 hari lagi kuning kemerahan, merah kekuningan. Berarti keluar darah berapa hari ini? 20 hari nggih. Tak tunjuk. Terangke dari awal. Mbak Terangke dari awal. Cedok, ayo, kagak buku ya? Nah, mana mungkin bisa lah kagak buku, nggak hitungan. Ayo, merah. Terangke dok, dari awal. Tanggal 1 sampai 10. Untuk F sekali. Tahu kan ya? Terus 5 berikutnya. Tanggal 11 sampai 15 kubo if. Terus 5 kemudian kuat. Terang ke? Ayo selesai. Siapa sih nenek? Ayo. Ayo dong, ketemu Pak Dereng. Siapa jenenge? Hah? Asma.
Asna. Oh, terang itu. Oh, Asna itu kali ini berarti. Oh, Asna sekali. Asna sih kan? Yes, pokoknya Asna. Ayo, sebelah mau ke sekolah. Mbak Fariha, sebelah ke sekolah ya. Ayo. 15 hari istihadah. 15 hari pertama. Tanggal, oh ya bisa. 5 hari. Tanggal tanggal yang dibicarakan tanggalnya. Tanggal 1 sampai 15 istihadah. Tanggal 16 sampai 20 haid. Ya, tapi kurang lengkap. Ayo Mbak, siapa? Pak Lisendiannya. Mbak Sedan? Iya, kamu. Mbak Niza. Ayo Mbak Niza. 1 sampai 15 hari istihadah. 16 sampai 20 haid. 5 hari terakhir haid. Tarabusnya gimana? Mau gak diterangke? Tarabusnya nang ndi mau kok gak diterangke? Menunggune nggih. Menunggune di mana itu tadi menunggune? Kok dereng diterang Mbak Lut? Tanggal 1 sampai 15 istihadah, tanggal 16 sampai 20 haid. Tarabusnya 20 hari. Pak Menang kan? Jadi pas hitungan 15 nggih. Pas hitungan 15 keluar darah. Pas hitungan ke 15 keluar darah, ampun terus mandi. Karena ternyata malah terus menguat darah, lebih kuat malih. Malah nggih? Nggih. Oitan. Nah, ngoten kan. Karena lebih kuat malih, jadi tunggu malih. Malah berarti napa niku utangi poso berarti berapa utang puasa? 15 hari. 15 hari. Ngoten nggih? Berarti memang gak puasa nek niku, memang gak puasa. Ya gak salat bareng. Wajar gitu gak iman-iman. Nah, kadang-kadang orang sing poso, nggih. Istilah kali poso juga gak ganggu posone. Ngoten niku kan kadang saged. Tak nggih. Nggih. Contone saiki. Contohnya, lihat itu contoh-contoh, sudah dihapus ya. Kan bisa jadi, napa niku? Berposo tapi ternyata istihadah dan berarti nyaur kan ngoten nggih. Tapi sing kaya ngoten niku nggih panen nasib. Panen nasib ben sing bulan kedua kan mung mboten. Tak iya nggih. Bulan kedua kan kok mboten kecelek maksudnya kan nggih nggih. Tek nyaur puasa kan memang karena istihadah dan memang gak poso ngoten lho. Ngeten iki kan model ngeten nggih mboten kecelek nggih. Ra mboten nggih, memang seawal mboten poso kan mboten poso ra nggih mboten kecelek. Ya kadang-kadang kecelek niku kan pun poso jebule isih wajib nyaur karena ternyata istihadah ngoten kan. Nggih. Terus niki contoh malih sing 2 tingkatan nggih. Nah. Misalnya contohnya sing 2 tingkatan nggih. Keluar darah dhaif. Gak darah dhaif nggih. Iya darah dhaif. Tapi nek muni dhaif ki durung jelas dhaifnya sing ndi ya ngono ya. Sing kaya piye ngono. Saiki ngeten mawon. Darah merah, keluar darah merah. Misalnya 10 hari. Terus 14 hari ya, 14 hari. Darah merah 14 hari. Setelah dapat 15
ternyata nyambung malih. Nggih, ternyata nyambung malih. Jadi hari ke 15 warna hitam. Hari ke 15 sampai hari 20 warna hitam. Oke, warna hitam. Ini 2 tingkatan nggih. 2 tingkatan. Sing modelnya ten sudah. Terus setelah 20 hari berikutnya darah karo 10 hari. Oke. Darah karo 10 hari. Setelah itu misalnya mawon terus suci, terus bersih misalnya. Ayo sinten sing wonten sewa berani cari. Bisa cari? Sudah? Mbak Kholis? Hari head, masalah tarafusnya sampai tanggal 20 Mbak Fariha? tanggal 1 sampai 14 istihadah, 16 sampai 20 haid, 21 sampai 30 istihadah, dan mandinya Tanggal 20. Mandinya tanggal 20. Karena niki kuwate ana ngene. Nggih, kuwate mboten keluar disian nggih. Karena tenan nggih. Keluare kan sing lebih kuat sekalinya ada di tengah. Ngoten nggih niki nggih. Nggih. Jadi sing kuat niki anu jumlahe pira sing nggih. Napa? jumlah merah sama hitam sampai 15. Oke. Lagi pula anu napa niku mboten saged dicampurke ngoten monggo niku mun keselingan. Maksudnya kan sing lemahnya ada di depan maksudnya, ada di depan. Dikumpulke pun enggak mboten saged niku. Nggih, dikumpulke pun mboten saged. Nggih. Tak ngoten nggih. Nggih napa mboten? Kuwate ana nang tengah. Sing model 3 tingkatan eling-eling nggih. Model 3 tingkatan itu bisa diambil headnya 2 tingkatan itu apabila yang keluar awal lebih kuat dari yang keluar ke dua dan jumlahnya tidak melebihi 15 nggih. Nek sing kuat metu sik terus mburine iki rada dhaif terus mburine dhaif banget. Niki nek sing kuat banget nek dijumlah karo anu sing dhaif niki melebihi 15 nggih. Melebihi 15 berarti yang dihitung head adalah yang kuat saja walaupun dia nyambung karena belakangnya nggih. Nyambung tahu urut misalnya merah terus merah kekuningan terus kuning misalnya, tetapi merah ini nek dijumlah dengan yang berikutnya walaupun nyambung dia nggih, tapi nek dijumlah melebihi 15 berarti yang dihitung head adalah yang terkuat pertama. Nah, selanjutnya karena lebih dhaif. Nek mau contohnya apa mau? Berapa mau niku? 14 hari. Merah 6 hari. Hitam 10 hari. Nah niku pun jelas karena lebih kuatnya ada di tengah. Nggih. Ada di tengah buat
walaupun nopo malah niku wis gak memenuhi syarat banget dihitung wis ndek nang tengah, ndek nek dijumlah orang sing awal nggih napa melebihi dari 15 ngoten kan nggak ada syarat-syaratnya itu dia. Ngoten nggih, pun paham kita isi. Nggih. Sakniki ngeten. Nggih. Niki wae kan model yang tadi nggih. Model sing nyambung tadi nggih. Kita durung ngono iki nek model sing nyambung sing tapi ngene. Nggih. Misale kuat. Kuat. Anu merah mana ya bahasanya jelas nek kuat itu kan gak jelas ya. Kuning kemerahan, merah kekuningan bisa ya tutupin di mana buka ibannya ya mbak merah so pakai banyak nambah bisa oh bisa diisi ulang mbak terus nyambung tadi, nyambung pakai sini. Bisa jadi kan seperti ini kan bisa jadi ini apa bukan 5 hari merah terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 hari kuning. Oh ini berapa tingkatan ini ya berapa ya 3 berarti kan ini kan bulan kedua baru itu 30 ya nanti sampai 30 ya sampai 30 saya coba aja ya dia kurang rempet kayak gawe jadi sampai 30 terus ya gampang itu gampang seperti itu sih hanya seperti gampang. Ayo Sitan, Mbak Ira, udah ketemu belum? Mbak Ira kan? Naja. Naja.
Ayo terangkan aja. Sebelahnya, Mbak Asnan? Mbak Asnan? Mbak? Aziza? Hah? Asma Bisna? Asma? Iya, ayo Mbak Asma. Terangke ini. Jadi merah 5, terus 10 kuning. Ki gampang banget jebule. Iku penggolek sing angel mau saja nih. Terus 15 keruh. Berarti terangke dari awal. Hah? Terus kuning. Hah? Ayo sama ibu telas gitu. Kuning? Iya kuning apa? Sebelahnya. Baik, terangkan ayo. Siapa sih Mbak Sinten ki? Hah? Bella, Mbak Bella. Mbak Bella mana? Bella mana? Dirimu ayo cepat. Ayo, Pak Intan. Jangan salah mau nongol. Enggak ketinggalan. Mbak Lut. Tanggal 1 sampai tanggal 15 adalah darah haid, tanggal 16 sampai 22 istihadah. 30 Ibu. Sampai 30 adalah istihadah. Terus? Dan bulan selanjutnya tanggal 1 sampai 13 adalah darah haid. Nah, ini gampang banget sih ya. Makin lesek ngangil malahan ketemu malah gampang. Yes. Makanya apa? Bulan hari besok ya, hari besok mau betatiah wairu mumayyiza. Iki kita wis paham kabeh nggih. Sing paham melu sing wis paham nggih. Sampai Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.